Penyanyi Gisela Anastasia atau akrab disapa Gisel lagi-lagi kembali mencuri perhatian publik. Ramai dikabarkan putus, lantas seperti apa pula kehebohan di media sosial yang memperlihatkan Wijin dan Gading Martin terlihat menyanyi bersama lagu galau? Dan benarkah lagu galau yang dinyanyikan oleh Wijin merupakan luapan hatinya atas kehilangan kekasih tercintanya itu? Gagalnya Gisel merajut asmara dengan Wijin dan pernah gagal membina rumah tangga dengan Gading Martin? Lantas benarkah atas hal tersebut Gisel merasa trauma? Dan seperti apa pula kasus video syur yang menyeret nama Gisel masih terus bergulir hingga pada 10 Desember lalu, Gisel masih harus di BAP tambahan di Polda Metro Jaya? Benarkah kini kasus Gisel sudah P21 alias lengkap? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar putusnya hubungan asmara Gisela Anastasia atau akrab disapa Gisel dengan sang kekasih Wijaya Saputra atau Wijin memang memenuhi berbagai media. Namun di tengah santernya kabar putus, uniknya baru beberapa waktu lalu putus dari Gisel, Wijin justru tertangkap kamera sedang menyanyikan lagu galau bersama Gading Martin, sosok yang merupakan mantan suami Gisel. Ada apa gerangan? Mengapa Wijin bisa bertemu dengan Gading pasca Gisel dan Wijin putus? Dan mengapa pula keduanya kompak menyanyikan lagu bertajuk Pergilah Kasih karya almarhum Chrisye hingga dinyanyikan penuh penghayatan? Yang seolah keduanya telah merelakan Gisel untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya meskipun tanpa adanya mereka berdua. Nah, ini saya mau apa ya, bukan klarifikasi sih, mau ini aja sih, menjelasin doang. Semalam itu kan saya diundang makan sama teman baik saya. Kebetulan teman baik saya teman baiknya dia juga, gitu. Ya udah, kita ketemu, makan bareng, ngobrol bareng. Kan dia kan presiden basket, ya kan, kita ngobrol basket. Sampai akhirnya nyanyi, ada live musiknya juga di rumah teman saya. Ya udah. Ya, it's just apa ya, we just having fun sih sebenarnya. Nggak ada maksud apa-apa. Sebenarnya jujur aku nggak terlalu mendalami lagunya sebenarnya. Maksudnya kayak, aku cuma nyanyi doang. Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang bermaksud apa-apa sih sebenarnya, nggak ada. Dan kita kan juga maksudnya mengambil jalan masing-masing dengan baik-baik. Tidak ada saling menyakiti. Tidak ada ini, nggak ada kok. Kita baik-baik, benar-benar pure, kita udah masing-masing. Ada yang tergantikan gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, tapi nggak apa-apa, life must go on. Jadi aku tetap aku kan tetap menata diri lah. Gitu. Seperti yang aku bilang tadi, gimana aku memantapkan diri lebih dekat sama Tuhan mungkin. Ketika itu kan nanti akan keluar sendiri lah istilahnya, ketika aku bisa dekat sama Tuhan dan karakternya juga lebih baik gitu ya, nanti bisa ada aja jalannya. Tuhan masih bantu, aku percaya, dari bisnis, dari relationship, dari semuanya itu aku percaya. Enggak sih, sebenarnya kita kan udah kita ini keputusan bersama gitu. Keputusan bersama sudah dipikirkan matang-matang. Dan kalian tahu sendiri kan, Gisel kan orangnya very compromise banget. Dia kan kita sangat ngobrol secara dewasa. Ya udah, hasilnya seperti ini, kita berjalan masing-masing. Ya udah, we respect each other decision, our decision.
Ya, itulah momen yang begitu mengejutkan yang diperlihatkan Wijin usai putus dari Giselle. Dirinya malah terlihat asik berkumpul dengan Gading Martin, mantan suami Giselle, hingga mereka pun bernyanyi lagu Chrisye berjudul Pergilah Kasih, lagu yang sama persis dengan yang dinyanyikan oleh Gading kala resmi bercerai dari Giselle pada Januari 2019 silam. Mengingat kesehariannya kini disibukkan dengan kesendirian tanpa adanya orang terkasih yang selalu memberikan perhatian, benarkah Wijin merasa kehilangan sosok Giselle hingga mengaku separuh jiwanya hilang? Dan seperti apa pula cara Wijin dalam melewati rasa kehilangan yang tak bisa hilang begitu saja? Aduh, yang namanya kehilangan mah ya pasti kehilangan lah. Yang namanya aku ketemu tiap hari loh. Kayak ada setengah soulnya hilang. Tapi kan life must go on. Hidup harus jalan, meskipun masing-masing dia punya tujuan hidup sendiri dan aku juga punya tujuan hidup sendiri sekarang. Ya otomatis ya gimana ya, kehilangan pastilah, pasti kehilangan banget gitu ya. Yang namanya ya siapa sih nggak pernah merasa kehilangan, apalagi udah sering bareng gitu ya, tiba-tiba ini sendiri gitu. Jadi kayak itu aja sih ya, kalau memang udah jalannya Tuhan kita mau ngomong apa mas? Bener gak? Ya, mau gimana pun kalau mau jalannya Tuhan, Tuhan yang berkehendak. Oke, kalian begini dulu nih sekarang. Ya, oke Tuhan, aku ikutin. Apapun itu, mau arahnya kemana, aku ikutin aja jalanku. Melewatinya itu apa ya? Ya balik lagi, yang namanya kita feel kehilangan kan ya. Pasti kan rasanya kayak aduh malas makan apa sih, tapi aku selalu kalau ketika aku sedih ataupun aku merasa kehilangan gitu, aku berdoa aja, Tuhan tolong tuntun jalanku supaya aku bisa diberikan ketenangan hati gitu ya, diberikan kedamaian gitu kan. Kalau rasa-rasa kehilangan gitu kan nggak enak ya kan. Mengingat gagalnya Giselle merajut asmara dengan Wijin hingga pernah gagal membina rumah tangga dengan Gading Martin, lantas benarkah atas hal tersebut Giselle merasa trauma? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kabar putusnya Giselle dan sang kekasih Wijin memang pertama kali mencuat setelah Giselle mengunggah postingan berupa foto dengan caption penuh kegalauan yang mengisyaratkan tentang perpisahan. Mencoba meletakkan banyak harapan, berpegang tangan sebisanya, berjalan sebisanya, berjuang sebisanya. Kini berjalanlah walau berbeda arah. Namun di sisi lain Wijin pun turut mengunggah postingan berupa voiti di mana menuliskan keterangan yang hampir sama dengan pelantun Cara Lupakanmu itu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin belum waktunya, tetap setia mengandalkannya. Janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya semua akan indah pada waktunya, tulis Wijin. Lantas apa yang membuat keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya? Benarkah ada alasan lain yang dirahasiakan oleh Giselle dan Wijin? Iya, kalau saya maksudnya bukan mau maksud norak-norak gimana, cuman merasa ada perlunya untuk mengupdate apapun stage yang ada dalam kehidupan aku.
karena udah terlanjur seperti itu. Sebenarnya orangnya mah nggak suka, sukanya mah ya udahlah, apa yang terjadi biar kita aja. Tapi karena memang kan dari dulu kayaknya udah terlanjur begitu ya, dan emang konsep sosial media juga sekarang makin kesini makin kayak dianggap penting gitu buat orang-orang. Bukan berarti mau membuktikan diri atau gimana, cuman memang ya ada, buat aku ada baiknya kalau emang kita info aja untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin nanti takut jadi nggak enak belakang-belakang ke depan-depannya gitu. Mengingatkan status aku yang single mom apa segala macam, daripada jadi omongan orang gimana, ya udahlah kita update aja sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing gitu, udah nggak bareng-bareng lagi, udah hitung-hitung lumayan kok, cuman itu kemarin baru nulis aja. Ya, pastinya kehilangan ada, pastilah. Kemarin juga yang terakhir dipanggil itu posisinya emang udah nggak bareng, pastilah ada rasanya duh gitu, nggak kayak biasanya nih gitu. Tapi kan pasti ada keputusan ini memang sudah dipikirkan baik-baik, kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi ya untuk masalah melo-melo sedih-sedihnya kan emang kudu dilewatin aja, ya nggak apa-apa, udah biasa. Nggak ada sih, nggak ada. Ya, memang ini udah keputusan bersama aja. Kalau alasan sih nggak ada deh. Ya pokoknya itu udah keputusan bersama aja. Bareng, kayak ini kita kan bareng. Gitu. Masih ada beberapa bisnis juga yang bareng. Masnya tau lah gitu kan. Jadi kita profesional aja, keep saling support. Ketemu Gempi ya tetap ketemu aja. Maksudnya kalau ketemu gitu kan, tetap ya as an Uncle J gitu. Berarti memang hubungan tetap baik. Baik banget. Kita mah baik. Itulah pengakuan Giselle dan Wijin, di mana keduanya kompak menjawab keputusan bersama adalah jalan terbaik, yang menjadi alasan Giselle dan Wijin mengakhiri kisah cintanya, mengingat Giselle dan Wijin yang tak mau berkomentar banyak soal alasan penyebab putus. Ini artinya Giselle lagi-lagi harus mengalami kandasnya cinta setelah sebelumnya pernikahannya dengan Gading pun gagal. Kini kisah cintanya dengan Wijin juga harus berhenti di tengah jalan. Lantas benarkah ada rasa trauma di hati Giselle untuk kembali membuka hatinya? Benarkah ia merasa bahagia meski harus menjalani kehidupan sebagai single mom? Mengingat Giselle adalah sosok wanita idaman yang selalu membuat kangen Wijin, benarkah masih adakah secuil harapan untuk bisa kembali bersama dengan Giselle menjalin kisah asmara? Nggak trauma lah, dari dulu tuh prinsipnya selalu ngomong ke Wijin juga, aku tuh nggak ngejar apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa, udah ada Gempi ini gitu. Jadi ya sama, setelah ini juga ya begini juga nggak apa-apa sama Gempi gitu, menikmati waktu dan kerja apa buat diri sendiri. Baik, kita masih kerja bareng, bisnis bareng, masih buka franchise bareng ya. Monggo kalau teman-teman yang deket malah tahu, malah support, maksudnya yang terbaik aja buat dua-duanya, berdoa. Habis ini maksudnya kehidupan aku akan semakin lebih dekat sama Tuhan, menemukan jalannya sendiri. Wijin juga bisa ngedeketin diri sama Tuhan, makin jadi luar biasa juga setelah ini gitu. Jadi masih hubungan baik juga antara keluarga, mamanya semuanya saling mendoakan aja. Bukan sama aku single apa nggak single, punya pasangan atau nggak pasangan, karena fokus hidupnya bukan pada pasangan sih sebenarnya. Fokus hidupnya kan sama Tuhan, berbuat baik buat Tuhan, buat sesama, melayani keluarga dimanapun aku berada, di tempat pekerjaan aku. That's it. Dengan atau tanpa pasangan, itunya kan tetap mesti jalan. Kalau memang ada pasangan yang bisa seiring melengkapi itu semua, would be great gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan kemarin kan bareng. Dia tuh ya pastilah, kalau ditanya pasti kan idaman lah untuk menjadi seorang istri gitu kan. Idaman banget gitu. Jadi ya apa ya? Ya, Giselle itu anaknya baik hati, very humble, very empati sama orang, sama siapapun, even sama kalian juga, kalian tahu sendiri lah ya, iya kan, gimana baiknya, gimana mikirin kalian gitu kan, gitu. Dan ke teman-temannya pun sangat ini banget, ke orang-orang kerjanya dia juga very care banget gitu, jadi ya luar biasa sih dia, menurut aku ya. Hanya Tuhan yang tahu sih, kalau doa saya pokoknya yang terbaik aja buat dia.
eh, demi kebahagiaannya dia dan Gempi khususnya gitu kan. Apapun aku selalu mendoakan dia supaya dapat yang terbaik lah dari Tuhan gitu. Jadi ya God bless you gitu. Mengingat kasus video syur 19 detik yang menyeret nama Gisel masih terus bergulir di Polda Metro Jaya, seperti apa kelanjutan kasus video syur yang menyeret Gisel? Dan benarkah Wijin masih akan mendukung Gisel dalam menghadapi kasus yang menjeratnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh pengakuan Wijin dan Gisel yang memutuskan mengakhiri kisah cintanya. Di sisi lain, kasus video syur dengan tersangka Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas hingga kini masih terus berlanjut di Polda Metro Jaya. Ya, setelah hampir 1 tahun berlalu, mantan istri Gading Martin itu terlihat kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat 10 Desember 2021 lalu dengan agenda menjalani pemeriksaan tambahan atas kasus video 19 detik. Lantas benarkah lantaran dirinya yang kembali lagi berurusan dengan penegak hukum, Gisel sempat merasa cemas? Kak, apa kabar Kak? Nggak tahu. Ada pemeriksaan tambahan hari ini ya. Nanti selesai dari sini. Ya, hari ini sudah dilakukan ya, tadi pukul jam 9 pagi ya, sampai dengan 10 kurang lebih 1 jam. Saudara Anastasia Gisela sudah dilakukan pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas perkara. Karena berkas perkara yang diajukan penyidik ke kejaksaan, dianggap oleh pihak kejaksaan ada beberapa hal yang belum memenuhi unsur ya, terkait dengan persangkaan undang-undang ITE. Hari ini agendanya ada pemeriksaan berita acara tambahan, berita acara pemeriksaan. Tadi sudah dijawab, ada beberapa pertanyaan. Intinya hanya seperti itu aja. Agenda hari ini klien kami Mbak Gisel menjalankan proses. Halo, ya, berita acara pemeriksaan tambahan ya hari ini. Sekitar 12 pertanyaan. Masih oke, mulai lagi gitu, nggak apa-apa, tapi tetap apa, selama kita memang masih dari kemarin kan, pokoknya kita kooperatif aja, ada instruksi apa ya, makanya kita datang hari ini untuk proses BAP-nya ya dengan hati yang tetap lapang, tetap sabar, ya damai aja lah untuk ngejalaninnya, mengikuti prosesnya aja, nanti hasil akhirnya gimana kan kita tetap berharap aja yang paling baik. Tapi ada yang terpuruk sih ya? Ya wajib terpuruknya ya pasti ada masanya, nggak menginspirasi juga. Yang menginspirasikan gimana kalau dalam keterpurukan tetap bisa bangkit, tetap bisa dapat kesempatan maju lagi, itu buat aku berkat yang luar biasa. Selain itu kan ada momen akan sampai kapan sih Kak? Wajib lah. Kembali menjalani pemeriksaan BAP hingga penyidik pun memberi 12 pertanyaan. Gisel memang pada akhirnya mengaku khawatir dan was-was lantaran dirinya kini harus kembali berurusan dengan penegak hukum. Ya, berusaha untuk selalu kooperatif, pemeriksaan beberapa hari lalu memang membawa dampak bagi Gisel. Diakuinya, batin Gisel merasa terusik. Kedatangannya kemarin menguak sejumlah luka masa lalu yang merupakan pengalaman kelabu. Berusaha tegar dan lapang dada hingga mantan istri Gading Martin ini pun mau tak mau harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Mengingat keluarga masih selalu mensupport Gisel dalam menghadapi kasus hukum yang masih bergulir, lantas benarkah
Wijin masih akan mendukung sepenuhnya untuk Giselle dalam menghadapi kasus yang menjeratnya. Membuka memori lagi semuanya itu kan butuh energi, tapi kan ya memang konsekuensi yang harus dijalanin. Jadi ya nggak apa-apa, berbekal dengan doa. Dari kemarin dikuatin teman-teman, tadi juga berangkat didoain, apa semuanya. Percaya banget kalau semua kan memang berjalan sesuai rencananya. Diizinkan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan juga, jadi ya nggak apa-apa, udah lebih berdamai sama keadaan. Support sistemnya keluarga sih, semua sahabat, semuanya luar biasa. Selalu mendoakan, ngasih lingkungan yang nyaman buat aku tetap bergerak gitu. Jin gak ikut, tapi emang dia jarang ikut deh kayaknya. Di saat Ada kerjaan. kalau kapanpun dia ini butuh, aku siap full 100%, aku support. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.